alam dan rahasianya, apa yang tersimpan dan terjadi di dalamnya, hutan, gurun, hingga tundra, danau, sungai, dan samudra. Inilah alam, di mana evolusi terjadi. Inilah alam yang menyimpan berjuta spesies. Mereka yang kau lihat dan yang tak terlihat. Mereka berinteraksi, berjuang untuk hidupnya. Tentang semua yang tersimpan dan semua yang terjadi. Inilah biologi. Teman-teman, kata orang biologi itu belajar tentang tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Nah, kalau menurut kamu di biologi belajar apa sih? Oke, makanya nih, di topik ruang lingkup biologi ini, kamu akan belajar tentang apa itu biologi, biologi sebagai ilmu sains, dan juga objek kajian biologi ya. Nah, berbicara tentang ruang lingkup biologi, pertama nih, kamu harus tahu dulu dong, apa sih biologi itu? Oke, biologi. Biologi itu asal katanya dari bahasa Latin nih, yaitu bios dan juga logos. Nah, bios itu artinya kehidupan, logos artinya ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Oke, lanjut ya. Sekarang kita bahas biologi sebagai ilmu sains. Nah, perlu kamu tahu juga nih kalau biologi itu masuk ke dalam ilmu sains. Tapi sains itu apa sih, Kak? Nah, sederhananya kayak gini. Jadi sains itu adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dari pembelajaran dan juga pembuktian. Terus punya 4 karakteristik nih, yaitu rasional, empiris, objektif, dan juga akumulatif. Kita bahas ya. Pertama, rasional. Artinya konsep-konsep di biologi itu dihasilin dari kegiatan berpikir logis. Jadi informasinya itu bisa diterima nalar ya, bukan karena mitos. Misal nih, fenomena ketindihan pas tidur. Nah, mitosnya itu kan ditindih sama makhluk halus ya. Padahal rasionalnya di biologi itu terjadi karena mekanisme otak yang gak selaras sama tubuh kita. Terus selanjutnya objektif nih. Artinya itu kebenarannya sesuai dengan data yang ada. Contoh, kalau kamu nih peneliti yang nguji keefektifan vaksin corona. Apapun hasilnya, ya dipublikasikan sesuai dengan data yang ada. Yaitu empiris. Atau dapat dibuktikan dengan pengamatan, penelitian, dan eksperimen. Misalnya nih, bagaimana kita tahu kalau nasi itu mengandung pati? Nah, ini bisa dibuktikan ya pakai eksperimen, yaitu dengan cara ditetesi lugol. Dan kalau jadi biru kehitaman artinya ada patinya ya. Karakteristik terakhir ada akumulatif nih. Maksudnya karena ilmu pengetahuan itu berkembang, makanya nih adanya fakta baru dari hasil penelitian terkini itu bisa ngebenerin atau nyempurnain teori yang udah ada sebelumnya. Contoh, peta lidah kayak gini, ternyata kurang tepat ya. Dan penelitian terbaru itu merevisi kalau area pengenalan rasa itu gak spesifik kayak di peta lidah, tapi justru menyebar semuanya. Wah, Mut, ini masih ada. Nah, berarti belum update tuh bukunya. Wah, iya ya. Tapi nih, ngomong-ngomong, kamu udah paham belum sama karakteristik ilmu sains? Kayak apa? Misalnya kayak perbedaan antara rasional, objektif, empiris, sama akumulatif. Udah dong. Oke ya, kita bahas objek kajian biologi. Nah, ini bakalan ngejawab pertanyaan kamu nih pasti. Apa aja sih Kak yang dipelajari di biologi? Apa cuma tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan aja nih? Oke, jadi nih yang jadi objek kajian biologi alias yang dipelajari di biologi itu adalah semua yang berkaitan dengan kehidupan ya. Mulai dari makhluk hidupnya nih, dari mikroorganisme kayak bakteri, amuba, beberapa alga, sampai jamur, terus tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Terus nih gak cuma makhluk hidupnya aja, tapi
interaksi antar makhluk hidup nih, kayak predasi yang dilakuin macan terhadap rusa, terus bagaimana lebah dan bunga bisa saling menguntungkan, sampai nih asal-usul suatu makhluk hidup sekarang dan hubungannya dengan makhluk hidup di masa lampau dalam bentuk fosil, itu jadi objek kajian biologi ya. Bahkan nih, kayak partikel virus itu juga jadi objek kajian biologi. Keren kan? Jadi makin semangat nih belajar biologi. Mantap! Oke, udah kita bahas nih tentang apa aja yang bisa dipelajari di biologi. Sekarang kita tahu ya gimana hubungan kekerabatan dan juga asal-usul suatu makhluk hidup.